Selamat sore dan salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita berikut 2 cuplikan berita utama. BMKG NTT himbau masyarakat waspadai potensi fenomena banjir pesisir. Polresta siap amankan perayaan Natal dan Tahun Baru. Ya pemirsa, cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Irene Tumelo. Dan saya Komang Astri, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, kita awali berita hari ini dari Kota Kupang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tenau Kupang menghimbau warga di Nusa Tenggara Timur untuk mewaspadai adanya potensi fenomena banjir pesisir atau banjir rob. Diprediksi banjir rob akan terjadi di pesisir Pulau Flores dan pesisir Pulau Sumba pada tanggal 24 hingga 25 November 2022. BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tenau Kupang memberikan peringatan dini kepada masyarakat NTT, terutama warga yang tinggal di pesisir pantai untuk mewaspadai banjir pesisir atau rob. Berdasarkan rilis dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tenau Kupang, banjir pesisir dipicu adanya fenomena fase bulan baru yang terjadi pada tanggal 23 November 2022 dan fase perige pada tanggal 26 November 2022. Kondisi ini menyebabkan terjadinya peningkatan ketinggian pasang air laut maksimum yang lebih signifikan daripada biasanya. Berdasarkan pantauan data prediksi pasang surut dan curah hujan yang tinggi, sehingga dapat mempengaruhi dinamika pesisir di wilayah Nusa Tenggara Timur berupa banjir pesisir. Pasang maksimum air laut diprediksi akan berlangsung selama 2 hari ke depan terhitung mulai hari ini, Kamis 24 hingga 25 November 2022. Wilayah yang akan terimbas banjirop yakni pesisir Pulau Flores dan pesisir Pulau Sumba. Banjirop dapat berdampak pada terganggunya transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir, aktivitas petani garam dan perikanan darat, serta kegiatan bongkar muat di pelabuhan. Masyarakat yang bermukim di pesisir Pulau Flores dan pesisir Pulau Sumba dihimbau untuk selalu waspada dan siaga dalam mengantisipasi dampak dari pasang maksimum air laut, serta selalu memperhatikan update informasi cuaca maritim dari BMKG. Tim Liputan TVRI NTT. Pemirsa, Bupati Manggarai Heribertus Nabit mengajak warga 2 desa di Riau Barat memperbaiki jalan provinsi yang tak kunjung diperbaiki. Heribertus mengatakan kegiatan tersebut tak bermaksud menyindir Gubernur Nusa Tenggara Timur. Jalan provinsi yang rusak berat ini menghubungkan Simpang Hita Kabupaten Manggarai Barat menuju Riau Kabupaten Manggarai kini diperbaiki oleh warga. Sebab sudah 4 tahun kondisi jalan di titik tersebut rusak berat, namun tak pernah diperhatikan oleh pemerintah Provinsi NTT. Jalan yang diperbaiki tersebut yakni di titik Munta Desa Kajong hingga Tureng Desa Galak, Kecamatan Riau Barat. Warga 2 desa di titik tersebut dengan 2 desa tetangga, termasuk warga desa lewat Kabupaten Manggarai Barat, dibantu aparat TNI Polri secara gotong royong memperbaiki jalan. Kegiatan gotong royong tersebut dibiayai secara swadaya oleh masyarakat tersebut. Bupati Manggarai Heribertus Nabit didampingi oleh Kadis PUPR ikut turut ke lokasi mendampingi warga memperbaiki jalan tersebut. Bupati Manggarai Heribertus Nabit mengatakan jalan tersebut merupakan satu-satunya jalan di 4 desa menuju Riau Kabupaten Manggarai untuk membawa hasil bumi warga. Kegiatan gotong royong tersebut merupakan niat tulus warga 2 desa dibantu 2 desa tetangga dan tidak bermaksud menyindir Gubernur NTT Victor Leskodat sebab Bupati Manggarai dan warganya memahami kondisi keuangan Provinsi NTT.
Heribertus berharap agar warga tidak berkata kasar kepada pemerintah Provinsi NTT. Jalur ini adalah jalur ekonomi yang merupakan atau menghubungkan Manggarai Barat dan Manggarai. Contoh akan jadi model bagi tumbuh kembalinya gotong royong di dalam masyarakat kita. Tanpa harus menyalahkan pihak lain, tanpa harus mengurangi atau menganggap bahwa pihak lain tidak memiliki perhatian. Itu yang saya minta. Jadi saya minta kepada masyarakat Kecamatan Riau Barat, seluruh jajaran yang hari ini terlibat, kita bekerja tulus dengan ikhlas. Perbaikan secara gotong royong tersebut ditargetkan 2 minggu ke depan selesai dikerjakan warga. Kondisi jalan yang rusak berat sepanjang kurang lebih 400 meter. Bila tidak diperbaiki, jalan bisa putus total. Sebab jalan sudah membentuk kubangan dan lumpur sedalam 3 meter dan tidak bisa dilewati kendaraan apapun. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardus, TVRI, NTT. Sementara itu pemirsa, ruas jalan yang menghubungkan Klaret Matani alami kerusakan parah. Lubang menganga yang dipenuhi air bercampur lumpur menjadi pemandangan sehari-hari dan menjadi medan berat yang harus dilalui oleh para pengguna jalan yang melintasi tempat tersebut. Ruas jalan yang menghubungkan Klaret Matani alami kerusakan parah. Lubang menganga yang dipenuhi air bercampur lumpur menjadi pemandangan sehari-hari dan menjadi medan berat yang harus dilalui oleh para pengguna jalan yang melintasi tempat tersebut. Menurut Jerry, warga sekitar yang setiap hari melintasi jalan tersebut untuk mengantarkan anaknya sekolah pada musim kemarau, jalan tersebut akan sangat berdebu dan mengganggu pandangan serta kesehatan pengguna jalan. Namun apabila memasuki musim penghujan, jalan tersebut akan sangat berlumpur dan dipenuhi kubangan. Tak jarang hal tersebut menimbulkan kemacetan dan kecelakaan. Intensitas kendaraan yang tinggi serta tidak adanya drainase makin memperparah kerusakan jalan tersebut. Upaya perbaikan yang berusaha dilakukan secara swadaya oleh masyarakat dengan cara menutup lubang dengan tanah putih pun masih belum membuahkan hasil. Warga berharap agar jalan tersebut segera diperbaiki untuk meningkatkan mobilitas dan produktivitas warga serta memberikan kemudahan dalam distribusi arus barang maupun manusia. Sering-sering lihat jalan sini kok? Sering. Tiap hari berarti lihat sini ya? Iya, tiap hari karena tiap hari kan antar anak sekolah jemput. Tanggapannya mengenai jalan ini? Tanggapannya selama ini kalau musim kemarau debunya memang sangat dan amat banyak. Jadi kita yang pengendara motor setengah mati kalau tanpa masker. Terus kalau kayak sekarang musim. Agung Pras, Kristo Dapo, TVRI, NTT. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Anselmina Afrida, 48 tahun, seorang ibu hamil yang sedang mengalami pendarahan dari Kampung Kajowain, Desa Waipaar, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, ditandu sejauh 9 km menuju puskesmas Watu Baing yang ia dipaksa ditandu menuju sarana kesehatan karena akses jalannya rusak berat dan tidak bisa dilewati kendaraan. Akibat mengalami pendarahan hebat dan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, ibu hamil ini terpaksa dibawa keluarganya ke puskesmas untuk menjalani perawatan medis. Hal ini terjadi pada Selasa 22 November 2022 sekitar pukul 10 pagi. Sayangnya untuk sampai ke puskesmas di Desa Watu Baing, Kecamatan Talibura, mereka harus melintasi jalan yang rusak parah dan berlicin sejauh 9 km. Jangankan kendaraan roda 4, kendaraan roda 2 yang melintas di ruas jalan itu harus ekstra hati-hati agar tidak tergelincir dan jatuh ke jurang. Turun tuh kan pakai tikung. Karena kendaraan tidak ada, jalan tidak bisa. Kendaraan tuh ada tapi jalannya tidak bisa. Jalan rusak ya? Jalan rusak. Jadi pasien ini pakai 2 orang pikul kami tiga pokoknya jalan pakai tangan begini dada. Takut kan tidak jatuh. jarak dari kampung ke jalan umum berapa? 9 kilo. 9 kilo. Iya.
Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa cara memikul pasien termasuk ibu hamil dengan cara ditandu hampir setiap saat dilakukan warga karena tidak adanya akses transportasi kendaraan bermotor dari dan ke daerah itu. Dari Maumere, Ruben Subanraya, TVRI NTT. Pemirsa, warga desa Waimatan yang berada di wilayah relokasi banjir bandang hingga kini masih mengonsumsi air kapur. Sementara itu untuk keperluan memasak, mereka terpaksa membeli air galon dan air dari mobil tangki. Di tengah kesulitan ekonomi, warga desa Waimatan, Kecamatan Ileape Timur, Kabupaten Lembata, yang berada di pemukiman relokasi Tanah Merah, terpaksa harus membeli air dalam kemasan galon untuk kepentingan memasak dan minum. Pasalnya, aliran air dari sumur bor menuju instalasi jaringan pipa rumahan mengandung zat kapur yang tinggi. Zat kapur ini terlihat jelas saat air dari sumur bor di pinggir desa ini dimasak. Rostin Tobin, warga desa Waimatan, mengatakan pemerintah desa telah menghimbau semua warga agar tidak menggunakan air kapur untuk urusan memasak dan minum. Sebaliknya mereka diwajibkan membeli air dalam kemasan galon atau air minum curah milik PDAM dari mobil tangki untuk masak dan minum. Rostin mengungkapkan dalam sebulan mereka harus mengeluarkan uang di atas Rp100.000 hanya untuk memperoleh air bersih. Dia berharap pemerintah Kabupaten Lembata dapat menghubungkan air ledeng dengan jaringan pipa yang telah dibangun ke rumah warga saat ini. Nah, Kepala Desa menghimbau wajib masak dan minum menggunakan air galon karena air yang lagi beredar disalurkan dari rumah ke rumah ini air sumur yang mana zat kapurnya sangat tinggi. Saat kapurnya sangat tinggi. Iya. Itu mereka bisa lihat juga pada saat masak. Bisa lihat kalau kita jerang itu dengan sendirinya putih. Ada di bawah dasar periuk. Dan kelamaan periuk juga tertempel dengan kapur putih. Yang kami harapkan itu karena posisi desa Waimatannya sudah direlokasikan ke pemukiman Tanah Merah yang mana jangkauannya sudah termasuk ke kota Loleba. Jadi kalau bisa kami juga mendapatkan air pam. Warga Waimatan yang tinggal di pemukiman Tanah Merah ini merupakan para penyintas yang direlokasi dari desa mereka setelah banjir bandang akibat siklon tropis Seroja pada bulan April 2021 yang lalu. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Pemirsa, sejak hari pertama pasca gempa yang terjadi pada Minggu 20 November 2022 lalu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyalurkan bantuan bagi para korban di Kecamatan Amarasi Selatan. Bencana gempa tektonik dengan magnitudo 5,5 pada Minggu 20 November 2020 lalu yang menimpa warga Kecamatan Amarasi Selatan mendapat respon dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Kupang. Sejak hari pertama pasca gempa, BPBD Kabupaten Kupang langsung menyalurkan bantuan bagi para korban. Pantauan TVRI NTT, tim dari BPBD langsung turun dan melihat kondisi korban sekaligus mendata dan menyerahkan bantuan berupa terpal, pakaian, beras, perabot memasak, dan beberapa bantuan lainnya. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Kupang, Frans Wewo. Pada kesempatan ini ia mengatakan bantuan dalam bentuk logistik yang diberikan merupakan stimulan untuk meringankan para korban pasca pemulihan setelah menghadapi bencana gempa tersebut. BPBD sendiri telah menerima laporan atau pemberitahuan dari pemerintah desa terkait kerusakan yang dialami warga. Selain itu, BPBD sendiri telah turun langsung dan melihat dari dekat kondisi para korban untuk memastikan berbagai upaya bantuan demi pemulihan para korban. Terutama bagaimana bisa membangun kembali rumah mereka yang telah mengalami kerusakan. Itu benar bahwa ada 2 kakak yang terkena bencana tersebut. Dan kami baru selesai juga melakukan bantuan logistik kepada masyarakat, kepada 2 kakak yang terkena bencana tersebut. Yaitu hanya bantuan berupa beras, kopi gula dan terpal dan lain-lain yang kita bisa bantuan dan akan dilanjutkan berikutnya untuk bantuan bahan bangunan.
Ia berharap warga yang mengalami bencana tersebut tetap kuat dan bisa pulih secepatnya. Sedangkan masyarakat sekitar diminta untuk tetap waspada, bukan saja dari bencana gempa, tetapi juga masalah bencana lain yang berpotensi terjadi, terutama pada musim hujan saat ini. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Pemirsa, pengerjaan proyek jalan menggunakan dana pinjaman daerah PEN terus berpacu dengan waktu. Pejabat Bupati Lembata Marsianus Jawa mengingatkan pihak kontraktor agar tidak boleh mengabaikan kualitas meski pengerjaan jalan dikebut. Beberapa kontraktor terus mengebut proyek jalan dengan anggaran yang bersumber dari dana pinjaman daerah untuk pemulihan ekonomi nasional. Berdasarkan kontrak kerja, beberapa ruas jalan ini harus rampung 100% pada 31 Desember mendatang. Di sisi lain, percepatan pengerjaan jalan ini juga harus berhadapan dengan beberapa kendala. Satu di antaranya adalah hujan yang terjadi hampir setiap hari. Menanggapi hal ini, pejabat Bupati Lembata Marsianus Jawa mengingatkan para kontraktor untuk tidak boleh mengabaikan kualitas di balik percepatan pengerjaan proyek jalan ini. Dia mengingatkan para kontraktor akan mendapatkan catatan buruk dari BPK apabila pengerjaan jalan ini tidak sesuai spek dalam kontrak kerja. Oleh karena itu, ke depan, pihak kontraktor tidak boleh memberikan alasan kualitas jalan buruk hanya karena pengerjaan proyek ini terdesak waktu. Memang di sana sini pasti ada kekurangan, kita mengakui. Memang kerja sedikit kejar waktu, tapi teman-teman juga tidak mengabaikan soal kualitas. Kalau mereka mengabaikan kualitas, kan mereka dapat catatan dari BPK. BPK datang dia core itu aspal ketahuan. Teman-teman juga tidak serta-merta menggampangkan bahwa karena kita kejar mereka mengabaikan kualitas. Saya kira tidak. Sementara itu, informasi terakhir yang dihimpun dari target 31 ruas jalan dalam kota, sebagian besarnya telah rampung 100%. Sementara itu, sebagian kecil dari target saat ini sedang dalam proses pembangunan. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur meminta masyarakat NTT untuk tidak melakukan aksi borong terhadap telur ayam seiring naiknya harga telur ayam karena stok telur cukup tersedia di pasaran. Aksi panik buying hanya akan membuat kondisi harga tidak stabil, bahkan cenderung tidak bisa terkendali. Kendati Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2023 tinggal 1 bulan lagi, namun harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional di Kota Kupang mulai merangkak naik. Harga telur ayam misalnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Telur ayam yang sebelumnya dipatok Rp52.000 per papan, kini naik menjadi Rp62.000 per papan atau naik Rp10.000. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nazir Abdullah menjelaskan, ada sejumlah faktor yang mendorong naiknya harga telur ayam di pasaran. Yang pertama, naik biaya produksi di tingkat produsen seperti harga pakan dan dok. Kemudian yang kedua, tingginya permintaan dari konsumen jelang Hari Raya Keagamaan. Karena itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTT akan melakukan monitoring ke tingkat distributor dan pedagang untuk memastikan stok tetap tersedia untuk menekan laju kenaikan harga telur ayam. Selain itu, Disperindak bekerja sama dengan Gereja Gemit Oeba akan menghadirkan distributor untuk menjual sembako dengan harga distributor. Kita membangun kesepakatan bahwa biar tidak terjadi permainan harga oleh pelaku yang dulu ini, kita akan penetrasi dengan harga pasar dengan membuat pasar murah. Dalam arti pasar murah ini barang-barang ketersediaan kebutuhan dalam rangka persiapan Natal itu dipasok atau dilempar ke pasar itu dengan harga grosir. Angel Ratu Daniel Nama, TVRI NTT. Ya pemirsa, informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Ya, tetaplah bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Halo Sobat Digital, gak enak kan kalau kamu nonton TV gambarnya masih bersemut seperti ini?
Tambahkan set-top box di perangkat analog kamu untuk menonton siaran TV digital. Beli set-top box bisa di toko online atau di marketplace. Bisa juga beli di toko elektronik sekitar tempat tinggal kamu. Cara pemasangan set-top box agar perangkat analog kamu dapat menangkap siaran TV digital berikut caranya. Sambungkan kabel RCA berwarna kuning, merah, dan putih sesuai warnanya pada set-top box juga pada perangkat analog kamu. Sambungkan juga kabel antena UHF kamu ke set-top box. Lalu sambung kabel power set-top box pada sumber listrik. Nyalakan set-top box menggunakan remote. Pilih menu AV pada perangkat analog kamu. Saat muncul menu panduan instalasi, pilih channel search atau pencarian siaran. Tunggu prosesnya sampai selesai ya. Dan kamu sudah siap menyaksikan siaran televisi digital. Dan gratis tanpa berlangganan. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusantara Timur hari ini. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur terus berupaya untuk menekan dampak inflasi di daerah dengan mengalokasikan sejumlah anggaran dalam APBD perubahan tahun anggaran 2022 sebesar 3 miliar guna menanggulangi dampak inflasi di daerah ini. Menurut Apolonia Korebima, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah atau Bapelitbangda Flores Timur, alokasi anggaran dalam APBD perubahan untuk pengendalian inflasi di daerah ini telah dilakukan demi menjaga keseimbangan perekonomian pasca kenaikan BBM dan inflasi di daerah ini. Dengan alokasi sebesar 3% dari dana transfer umum sebesar 3 miliar untuk bantuan sosial, penciptaan lapangan pekerjaan, subsidi sektor transportasi dan program perlindungan sosial lainnya sebagai upaya pengendalian terhadap dampak inflasi tahun 2022. Untuk penanganan dampak inflasi pasca kenaikan BBM sesuai dengan regulasi dari pemerintah pusat yang mensyaratkan ke pemerintah kabupaten untuk mengalokasikan sejumlah anggaran untuk penanganan dampak inflasi ini. Dari 3%, rumusannya adalah 3% dari sisa dana alokasi umum yang belum ditransfer sejak bulan Oktober, November, Desember. Sehingga di floating setelah diakumulasi pagunya sekitar 3 miliar 6 jutaan. Dengan kebijakan Pemda Flores Timur mengalokasikan anggaran ini bertujuan untuk membantu masyarakat Flores Timur sehingga tidak meresahkan masyarakat, khususnya pada sektor perekonomian dan daya beli masyarakat. Meskipun dalam catatan Pemda Flores Timur, tingkat atau daya beli masyarakat periode 2021 berada pada level 0,55% sebagai dampak langsung atas pandemi COVID-19. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Sebanyak 3.633 keluarga penerima manfaat atau KPM dari Kota Kupang hari ini menerima program bantuan langsung pemerintah di kantor pos cabang utama Kupang. Pemerintah melalui Pos Indonesia Cabang Utama Kupang memberikan 3 jenis bantuan kepada keluarga penerima manfaat atau KPM di Kota Kupang.
Adapun 3 jenis bantuan tersebut yakni bantuan sembako, BLT BBM tahap 2, dan bantuan program Keluarga Harapan tahap 4. Menurut Eksekutif General Manager Kantor Pos Cabang Utama Kupang, Hendrianto Gampamole menyebutkan, untuk hari ini ada sebanyak 3.633 KPM dari 2 kecamatan, yakni Kecamatan Kelapa Lima dan Kota Lama yang dijadwalkan menerima bantuan. Untuk data total seluruh KPM Kota Kupang yang menerima bantuan sebanyak 16.030 KPM. Pemberian bantuan ini akan berlangsung sampai hari Sabtu 26 November 2022. Namun apabila KPM tidak bisa hadir sesuai jadwal undangan yang telah diberikan, maka kantor pos akan tetap membuka posko bantuan sampai tanggal 10 Desember 2021. Dia berharap bantuan yang diberikan ini dapat bermanfaat dan masyarakat dapat menggunakan sebaik-baiknya dalam situasi harga barang yang mulai meningkat ini. KPM kami berikan surat pemberitahuan, surat undangan yang kami bagi melalui kelurahan-kelurahan masing-masing. Nah, di surat undangan itu ada pencantuman berapa yang akan dia bayar, yang akan dibayar kepada si KPM. Nah, KPM datang ke kantor pos membawa surat undangannya untuk ditukar dengan uang yang akan kami bagi. Undangan dan juga tanda pengenal begitu. Ya, undangan KPM harus membawa surat undangan dan juga membawa tanda pengenal, dalam hal ini NIK KTP-nya. Hashim Baser sebagai penerima bantuan merasa senang akan bantuan yang diberikan. Dia berharap bantuan ini juga dapat menyasar kepada pengusaha yang kurang beruntung. Ini saya keperluan untuk modal tambah usaha. Dengan ada bantuan ini sangat membantu sekali. Ya. Ini tahap pertama Bapak dapat juga? Tahap pertama dapat 300. Pakai tambah untuk usaha juga. Tahap kedua ini bantuan sembako juga dapat? Ya, sembako sama BBM, ya. PKH? Sama PKH mungkin 3 nih. Jadinya 900. Kalau untuk pelayanannya sendiri bagaimana Bapak? Kalau untuk pelayanan dari kantor pos terlalu bagus. Cepat, ya, gitu, dan praktis. Simon Padang Kristo Dapo, TVRI NTT. Pemirsa, para kader posyandu dan tenaga gizi diminta untuk tetap fleksibel setiap hari dalam menyediakan PMT bagi Bumil Kek, yakni fleksibel dalam menyesuaikan dengan kondisi di desa yang mengalami berbagai keterbatasan. Melihat kendala pemenuhan protein bagi ibu hamil, kekurangan energi kronis atau KEK karena keterbatasan anggaran dan jarak untuk mengakses pasar, maka Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang, Robert Amheka, meminta agar baik para kader posyandu maupun tenaga gizi agar belajar untuk fleksibel dengan kondisi yang ada di lapangan. Hal ini disampaikan setelah mendengar pengeluhan para tenaga gizi yang mengalami kendala pemenuhan protein saat menyediakan PMT bagi Bumil Kek. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang, Robert Amheka, mengatakan akan segera mencari solusi. Kadis Robert sendiri akan membicarakan dengan ahli gizi di Dinas Kesehatan untuk membuat petunjuk teknis dan petunjuk operasional yang disesuaikan dengan konten wilayah setempat, agar dari keterbatasan anggaran yang ada, kandungan gizi yang akan diberikan kepada para Bumil Kek tidak berkurang, tetapi disesuaikan. Kadis Robert juga menambahkan, walaupun pemenuhan protein kurang dari apa yang tertuang dalam petunjuk teknis yang diberikan Kementerian Kesehatan, tetapi setiap hari ada protein yang cukup bagi para Bumil Kek. Dalam antrian bukannya tidak taat kepada petunjuk teknis Kementerian Kesehatan, tetapi fleksibilitas perlu disesuaikan. Karena jika dilihat dari capaian hasil dari PMT yang diberikan bagi Bumil Kek dalam 2 bulan terakhir, banyak perubahan yang signifikan yang dialami para Bumil Kek. Terutama mereka mengalami peningkatan lingkar lengan dengan berat badan. Kendati demikian, berbagai temuan di lapangan akan dijadikan bahan evaluasi Dinas Kesehatan ke Kementerian Kesehatan. Nanti saya akan bicarakan lebih lanjut dengan ahli gizi dan tim gizi dari Dinas Kesehatan untuk membuat petunjuk teknis dan petunjuk operasional menggunakan konten wilayah setempat
Yang penting setiap kali pemberian makanan kandungan gizinya itu sesuai, walaupun tidak sama persis sesuai dengan petunjuk teknis yang ada yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, jadi fleksibilitas di tingkat lapangan itu perlu disesuaikan. Ia berharap agar para kader posyandu dan tenaga gizi di lapangan bisa belajar untuk menyesuaikan agar pemenuhan gizi seimbang bagi para bumil bisa membawa dampak yang besar. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Pemirsa, jumlah penderita HIV/AIDS di Kabupaten Lembata terus meningkat. Hingga Oktober 2022, jumlah penderita HIV/AIDS di Lembata mencapai 514 kasus. Data Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata hingga Oktober 2022 menunjukkan jumlah pasien penderita HIV/AIDS di Kabupaten Lembata mencapai angka 514 kasus. Selain jumlahnya yang sangat tinggi, tingkat penyebaran HIV/AIDS di Kabupaten Lembata juga tergolong sangat cepat. Terbukti selama bulan Oktober 2022, terdapat penambahan 29 kasus HIV/AIDS baru. Pemerhati HIV/AIDS Kabupaten Lembata Nefri Eken mengatakan, sebagian besar penularan HIV/AIDS ini melalui perilaku seks bebas kalangan remaja dan orang tua. Untuk menekan tingkat penyebaran HIV/AIDS, Nefri menjelaskan, Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Kabupaten Lembata, terus melakukan sosialisasi HIV/AIDS ke desa-desa, sekaligus melakukan tes darah. Orang tua dihimbau untuk bisa mengontrol anak-anak khususnya kalangan remaja agar terhindar dari pergaulan bebas dan potensi penyebaran virus HIV/AIDS. Untuk perilaku seks berisiko itu di semua kalangan, tapi yang untuk Lembata lebih menonjol sekarang di bagian remaja. Nah, himbauan untuk orang tua itu adalah bahwa bagaimana mereka bisa merespon dengan baik terkait perilaku, yang dimana terakhir data pemetaan kita di tahun 2019 itu 304 anak lokal Lembata yang menjadi PS atau pekerja seks jalanan, sehingga untuk orang tua pengawasan orang tua tuh lebih betul-betul diperhatikan lagi anaknya ketika dia tinggal di kos-kosan, bagaimana pengawasan orang tua berinteraksi dengan pemilik kos, lalu ketika anaknya keluar, bagaimana orang tua mengawasi anak itu keluarnya jam berapa dengan siapa dan pulangnya dengan siapa. Remaja merupakan kelompok rentan yang sangat berisiko terhadap penyebaran virus ini. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Ya pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami sajikan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Yuk nonton siaran televisi digital? Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Satu bangsa, insan kreatif, inovatif, kolaboratif, hadirkan inspirasi bagi negeri.
bakti bagi Ibu Pertiwi. Ayo berangkat, ayo berubah, satukan langkah menuju cita, satukan asa, tunaikan karya, sinergi lahirkan harmoni. Ayo berangkat, ayo berubah, satukan langkah menuju cita, satukan asa, tunaikan karya, sinergi lahirkan harmoni, sinergi lahirkan harmoni, media pemersatu bangsa. TVRI Media Pemersatu Bangsa. TVRI NTT Ketemu TV berubah. Halo Sobat Digital, aku Modi. Nggak asik kan nonton TV bersemut kayak gini? Ayo segera beralih ke TV digital. Bagaimana ya kalau TV kita belum TV digital? Segera pasang set-top box ke TV analogmu. Yuk coba lihat sekarang. Gambarnya lebih bersih, suaranya lebih jernih, yang pasti canggih dan banyak programnya. Ayo, segera beralih ke TV digital. Bersih, jernih, canggih. Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dakwaan jaksa terhadap terdakwa Hengki Ndapamerang tentang pemerasan secara sah telah dipatahkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kupang dalam amar putusannya. Dengan demikian, kasus tersebut memasuki babak baru. Integritas jaksa pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur saat ini sedang diuji. Putusan Majelis Hakim terkait kasus OTT terhadap mantan Kepala Dinas PUPR Kota Kupang, Hengki Ndapamerang mengabaikan dakwaan jaksa soal pemerasan. Pasal pemerasan yang didakwakan jaksa tidak terpenuhi unsur. Malah pasal suap menjadi kesimpulan akhir hakim dalam amar putusannya seiring dentuman palu keadilan. Menyikapi putusan tersebut, kuasa hukum terdakwa Hengki Ndapamerang, Yanto Ekon, mengatakan pihaknya sependapat dengan putusan hakim yang membebaskan terdakwa dari dakwaan pasal 12E yang mengatur tentang pemerasan oleh pegawai negeri sipil. Hal tersebut sesuai dengan fakta persidangan. Namun demikian, menurut Yanto Ekon, pihaknya tidak sepakat dengan penerapan pasal suap. Sebab sesuai fakta persidangan, kliennya belum menerima suap. Pasalnya, uang senilai 15 juta rupiah yang diberikan kepada terdakwa Hengki Ndapamerang masih berada di atas meja dan belum sempat disentuh saat jaksa melakukan OTT. Dengan demikian, menurut Yanto Ekon, pihak pemberi suap sudah selesai melakukan perbuatan melawan hukum. Namun ironisnya, pemberi suap tidak disentuh jaksa. Hanya Hendrik Ndapamerang selaku yang diduga penerima suap diproses, sementara pihak pemberinya itu bebas berkeliaran di luar. Ini kan sesuatu yang timpang atau sesuatu yang tidak adil sama sekali. Oleh karena itu, sekali lagi saya tegaskan, tanpa menunggu putusan pengadilan tindak pidana korupsi berkekuatan hukum tetap, Bobi Pitobi
Manutonala ia Fritz Besi yang memiliki inisiatif untuk memberikan uang kepada terdakwa sesuai dengan fakta persidangan, itu segera ditetapkan sebagai tersangka. Persoalan putusannya adalah bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, ataukah dipidana, itu urusan pengadilan. Tetapi pemberi dan penerima harus sama-sama didudukan di pengadilan sebagai terdakwa untuk diminta pertanggungjawaban secara hukum. Yanto Ekon meminta jaksa untuk tidak tebang pilih dalam kasus suap ini, sebab tidak akan ada penerima suap jika tidak ada pemberi suap. Dari Kota Kupang, Nyongki Malelak, TVRI NTT. Pemirsa, jelang Hari Raya Natal dan menyambut pergantian tahun, Kepolisian Resort Kupang Kota saat ini terus melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin yang ditingkatkan sebelum digelar kegiatan operasi khusus jelang Natal dan Tahun Baru. Kepala Kepolisian Resort Kota, Kapolresta Kupang Kota, Kombes Pol Risian Krisna Budiaswanto mengatakan, menyambut Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2023 mendatang, tentunya dari pihak kepolisian akan melaksanakan kegiatan-kegiatan operasi untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang merayakan Natal dan pergantian tahun. Namun untuk saat ini kegiatan operasi belum dilaksanakan dan pihak Polresta Kupang Kota masih melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin yang ditingkatkan serta menghimbau masyarakat untuk selalu menjaga situasi Kamtipmas di Kota Kupang agar tetap aman. Menurut Kombes Pol Krisna, kegiatan rutin yang ditingkatkan seperti kegiatan preemptif dan preventif dengan melibatkan seluruh jajaran personel yang ada, menghadirkan personil pada pagi dan sore hari di tempat-tempat yang berpotensi terjadi kemacetan, kecelakaan, dan tindak pidana, sekaligus memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tertib berlalu lintas. Sementara ini yang kita lakukan adalah kegiatan rutin yang ditingkatkan. Ya, nanti akan ada operasi yang akan digelar. Nah, itu tentunya konsep operasi ini kan waktunya tertentu, kemudian sasarannya juga jelas di situ ditentukan, kemudian personil yang dilibatkan jelas berdasarkan perkiraan intelijen tentunya. Kapolresta menambahkan, pada intinya mewujudkan situasi aman dan nyaman bagi masyarakat saat menjalankan ibadah Hari Raya dan kegiatan pergantian tahun di Kota Kupang adalah tanggung jawab dan tugas pokok yang akan dilaksanakan oleh pihak Kepolisian Resort Kota Kupang Kota dengan melibatkan seluruh komponen personel yang ada. Ivani Olang, Rio Jogo, TVRI NTT. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Tak lupa kami kembali mengajak Anda untuk tetap mentaati protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Dan mari beralih ke TV digital untuk kualitas yang lebih baik. Terus saksikan Nusa Tengah Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang hanya di TVRI NTT, media pemersatu bangsa. Yang kata saya Komang Astri. Ya, dan saya Irene Tumeluk mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat petang dan sampai jumpa.